Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islamia Maswara, kelas PTIKD 2021, NIM 210209502 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar elektronika. Yang pertama ada elektron dan proton. Elektronik sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari 3 materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom, proton dan neutron, dan elektron. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan listrik negatif. Yang kedua yaitu arus listrik. 1. Arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. 2. Baterai menghasilkan tekanan listrik disebut gaya gerak listrik. 3. Arus listrik yang mengalir mampu melakukan usaha untuk memutarkan motor listrik. 4. Listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Muatan listrik. Arus listrik akan mengalir pada saat suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik. Tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu beda potensial. Muatan listrik dapat dianalogikan sebagai air di dalam sebuah tangki air, sedangkan tegangan listrik dapat kita analogikan sebagai tekanan air pada sebuah tangki air. Penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Bentuk-bentuk bahan konduktor. 1. Jenis konduktor berbentuk padat. Secara umum penghantar listrik yang dipergunakan kebanyakan berbentuk padat dan terbuat dari logam. Sifat-sifat bahan konduktor. 1. Daya hantar panas. 2. Daya hantar listrik. 3. Koefisien temperatur tekanan. Koefisien temperatur tekanan. 4. Daya elektrotermo. Sifat-sifat bahan konduktor. 5. Kekuatan tegangan tarik. Koefisien suhu tahanan. 2. Isolator. Penyekat. Bahan penyekat isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Contoh bahan-bahan isolator. Isolator terbaik adalah isolator yang mampu mengisolir listrik atau panas sampai kebocoran aliran. Sifat-sifat bahan konduktor. 1. Sifat listrik. 2. Sifat mekanis. Sifat-sifat bahan konduktor. 3. Sifat termis. 4. Sifat kimia. Semikonduktor. Semua bahan yang tidak dapat digolongkan penghantar tetapi tidak pula dapat digolongkan kepada isolator disebut bahan semikonduktor. Bentuk-bentuk bahan isolator. Seperti keadaan umum benda alam, maka penyekat memiliki bentuk-bentuk yang sama, yaitu padat, cair, dan gas. Hal ini berlaku sesuai dengan kebutuhan, sebab kadang-kadang perlu digunakan bahan padat, cair, atau gas, kecuali ada bahan yang dipadatkan, jadi kedudukannya antara cair dan padat atau berbentuk padat tetapi lunak. Jenis konduktor bentuk cair. Ada 2 macam penghantar arus listrik yang berbentuk cair, yaitu 1. Pertama, adanya gerakan elektron-elektron bebas melalui disebut sebagai penghantar elektronis, umumnya bahan logam atau paduan logam dan granit atau arang. 2. Kedua penghantaran disertai reaksi kimia dan oleh menghantar cair dinamakan penghantar elektron. Menghantar yang dipakai berbentuk cair disebut elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Umumnya merupakan basa atau garam. Untuk elemen kering atau baterai cair dipakai menyerapi bubur, alias arus di sini ialah gerakan bagian-bagian ion dalam larutan elektrolitnya. Elektron-elektron bebas ini dapat meninggalkan daya tarik proton apabila mendapat pengaruh dari luar berupa tegangan listrik, pukulan, panas. Tegangan listrik ini menyebabkan elektron bebas bergerak atau mengalir. Aliran atau gerakan elektron ini mengakibatkan arus listrik. Demikian juga dengan tegangan listrik. Semakin tinggi tegangan listriknya, maka semakin besar energi potensial yang dikarenakan semakin banyak elektron yang dilepaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.